Cik, ini masuk tuh. Cik, oke ya. Selamat pagi, Horas untuk kita semuanya. Apa kabar? Amang, Inang, Abang, Kakak, Ito, Eda, adik-adik yang ada di rumah yang sedang menikmati weekendnya. Semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun kita berada. Selamat datang dalam acara Health Talk yang dimana ini dia be informed, be prepared, be smart, be safe. Dan tentunya hari ini kita ada berkat kerjasama dengan Seksi Pendidikan dan Seksi Kesehatan HKBP Kebayoran Baru yang tentunya di bawah koordinator Dewan Diakonia yang dimana Dewan Diakonia HKBP Kebayoran Baru ini dia diketuai oleh Inang Sintua Rumondang Raja Guguk. Dan untuk Seksi Pendidikan diketuai oleh Inang Renova Lumbantoruan Boru Tambunan yang kali ini diwakilkan oleh Inang Elis Tobing Boru Aritonang. Dan adapun Seksi Kesehatan ini diketuai oleh Inang Sintua Dr. Wati Sintompul Boru Samosir Mars yang telah hadir dan acara ini boleh berlangsung sungguh luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Dewan Diakonia yang bekerja sama dengan Seksi Pendidikan dan Seksi Kesehatan HKBP Kebayoran Baru. Dan tentunya acara ini kita akan membahas tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kalau kita boleh flashback Amang Inang, Ito Eda, Abang Kakak, kita sudah ada dalam kondisi pandemik ini sejak Maret kemarin. Maret, April, Mei, Juni hingga November, tepat 8 bulan kita berada dengan kondisi pandemi COVID-19. Sehingga hari ini kita akan bahas tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan nanti kita juga ada sharing session di mana dari teman-teman jemaat yang mereka boleh menceritakan pengalaman mereka tentang COVID-19 dan di tengah-tengah kita telah hadir pembicara juga seorang dokter yaitu Dr. Febianti MSc SPP. Beliau adalah dokter yang lagi banyak dicari-cari nih sekarang ya. Dan tentunya ada pun moderator kita pada hari ini yaitu Inang Dr. Hertina Boru Silaban MSI. Jadi Amang Inang, kakak, adik, Eda, Ito jangan kemana-mana sampai akhir acara karena acara ini sungguh luar biasa dan kita bisa menyaksikan lewat Zoom maupun YouTube dari Mazmur TV. Tapi sebelum acara dimulai kita akan buka acara kita di mana yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta kita yang yaitu dokter saya grogi nih. Oke, yaitu Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Karena berada dekat dokter jadi saya langsung berasa sama dokter, benar ya? Oke, Amang Pendeta, kita boleh mulai dengan doa pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah saudara-saudara yang di tempat ini dan juga yang ada di rumah atau di mana saja yang join dengan kami dalam acara seminar atau webinar ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kalau orang Batak bilang nggak tahu bilang COVID, yang tahu bilang bodil 19. Marilah kita mulai dengan doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang kami sembah, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Saat ini hampir di seluruh belahan dunia ini mengalami teror dari satu makhluk yang disebut dengan virus corona. Dan tentu ini menimbulkan kecemasan, ketakutan oleh karena telah banyak korban dan yang menderita oleh karena ini. Bahkan kami yang saling mengasihi harus terpisah oleh karena ulah atau ancaman
virus ini. Sesungguhnya ini bukan yang nggak bisa kami hadapi. Kami memang boleh memutus mata rantainya dengan meningkatkan kedisiplinan kami, dengan meninggalkan pola-pola yang lama menuju yang baru. Tetapi ada yang lebih khusus yang mengetahui bagaimana caranya untuk menghentikannya atau bahkan menghadapinya. Saat ini engkau telah mengutus hambamu, anakmu, dokter yang bersama dengan kami, yang akan memberikan bagi kami apa dan bagaimana daya tahan dan ketahanan kami menghadapinya. Oleh sebab itu kami memohon, sertai kami Tuhan dan beri hikmat bagi hambamu ini, dokter kami, untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang baik, dan juga kuatkan setiap kami yang hadir dan yang join bersama dengan kami untuk lebih baik lagi dan lebih disiplin lagi dalam kehidupan kami sehari-hari. Baiklah Bapa, kami memohon kasih sayang-Mu, tolonglah kami, biarlah acara ini boleh terselenggara dengan tuntunan Roh yang Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir, dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Ya. Oke, berarti kita sudah bisa mulai ya acara kita pada hari ini ya, karena kita sudah membukanya dengan doa, dan sungguh luar biasa. Sebelum kita akan bincang-bincang health talk kita pada hari ini, kita akan mengajak Amang, Inang, kakak, adik Ito, Eda, dimanapun berada, untuk boleh menyaksikan sebuah video yang luar biasa ini, di mana kita akan mendengarkan sharing session melalui video testimoni. Di antaranya ada Dr. Alain Sihombing dari Sauduran, Nyonya Indri Kumala Boru Sibarani dari Satahi, dan adik kita Delion Napitupulo. Untuk itu kita akan saksikan terlebih dahulu bersama-sama. Oke, ternyata videonya sabar sejenak. Kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu. Oke, ini dia. Ternyata videonya nanti aja Gaby, karena sudah pada nggak sabar yang di sini. Oke, dan tentunya yang ada di rumah ya. Baik, ini dia, kita akan menuju ke moderator cantik kita pada hari ini, seorang dokter idola saya juga. Kok di gereja, aduh cantik banget Inang gitu kan. Ini dia Inang Dr. Hertina Boru Silaban, yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan seorang dokter. Ternyata beliau ini juga selain dicari banyak sekarang ya masyarakat, ternyata nyanyi siahaan juga ya, bener ya Ibu Dokter ya. Ini dia Ibu Dokter Febianti ya. Ternyata nyanyi siahaan. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan, ini dia Dr. Hertina Boru Silaban dan Dr. Febianti. Ya, selamat siang ya. Sebentar lagi udah menuju siang ini ya kita ya. Iya Dok. Selamat siang para audiensi semua. Kita akan masuk ke dalam acara Health Talk pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Febianti Tentua MSc SPP. Nah, sebelum Dr. Febi memaparkan materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Febi menyelesaikan dokter umumnya dari FK UKI Jakarta di tahun 2007, kemudian beliau mengambil ilmu kedokteran tropis FK UGM Yogyakarta 2013 untuk magisternya, dan menyelesaikan pendidikan spesialis paru dan pernapasan dari FKUI ya di tahun 2020 ini. Saat ini Dr. Febi bekerja sebagai
PNS di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon, dan beliau juga sudah bekerja dengan pengalaman di Rumah Sakit Umum Angkatan Laut Ambon, kemudian juga Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon, dan merupakan anggota PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI, dan juga sekarang aktif sebagai relawan tim medis PDPI di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ya dok ya? Betul dok. Baik, kepada Dr. Feby saya persilahkan. Saya ingin mengingatkan juga untuk para audiens baik yang melalui kanal YouTube maupun Zoom, silahkan jika ingin bertanya di kolom chat ya, bisa disampaikan selama paparan dari Dr. Feby ini berlangsung. Suara saya bisa jelas terdengar? Gambarnya udah juga ya, oke. Oke. Selamat pagi, Amang, Inang, dan semuanya. Jadi pagi hari ini saya akan memaparkan materi mengenai COVID ya, COVID-19. Lagi ngetren ya selama ini. Jadi sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu adalah coronavirus disease 19, yaitu nama lainnya, yang merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini dapat menyebabkan pneumonia atau peradangan pada paru dan kerusakan pada organ lain. Ya. Ceritanya di awal mulanya itu adalah pada tanggal 31 Desember 2019, itu kasus pertama dilaporkan 27 kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, China. Jadi ini adalah sebuah pasar di Wuhan, di mana pasarnya ini tidak hanya menjual seafood, tapi juga makanan-makanan hewan liar, seperti ada ular juga, ada kelelawar di sini ya, di gambar ini ada kelelawar. Nah, awal mulanya adalah di pasar ini. Jadi pasien yang datang pada tanggal 31 Desember itu setelah ditelusuri ternyata pasien-pasiennya itu adalah pasien yang rata-rata berasal dari pasar Wuhan ini ya. Kemudian berlanjut kasusnya semakin banyak ya, sehingga pada tanggal akhirnya di lockdown. Kemudian pada tanggal 11 Maret, akhirnya pada tanggal 11 Maret itu WHO mulai menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi ya. Dan ini juga sudah berganti nama ya, COVID-19 ini. Ini merupakan situasi COVID-19 di dunia. Terakhir saya ambil dari tadi malam itu 13 November 2020 sudah ada 53 juta kasus ya. Dan yang meninggal ada 1 juta kasus lebih, yang sembuh lebih banyak sebanyak 37 juta lebih ya. Dan virusnya telah menyebar di 219 negara di dunia. Terakhir dalam bulan November ini tadi malam itu sudah nambah lagi 1 negara, itu kepulauan ya, nanti bisa dilihat di Worldometer. Kasus terbanyak di Amerika dan Indonesia menempati urutan ke-21 dengan kasus 457 ribu lebih, dan yang meninggal ada 15 ribuan dan sembuh 385 ribu. Nah, ini kasusnya semakin masih terus meningkat, yang meninggal juga masih, dan yang sembuh juga masih terus meningkat ya. COVID-19 ini sangat menular sehingga perlu kedisiplinan untuk menjalani protokol pencegahan, sehingga perlu diterapkan adanya 3T, yaitu tracing, testing, dan treating. Berikut adalah karakteristik dari virus ini, virus SARS-CoV-2. Jadi penyebab dari COVID-19 ini adalah virus SARS-CoV-2 ini. Awalnya kita tahu, kita pernah mendengar adanya virus SARS-CoV-1 pada tahun 2002-2003, kemudian adanya MERS-CoV pada tahun 2012, dan yang sekarang adalah SARS-CoV-2 ya. 79% gen dari virus SARS-CoV-2 ini mirip dengan SARS-CoV, dan 50%-nya mirip dengan MERS-CoV.
Ini virusnya berkapsul, berbentuk bulat, dan memiliki RNA rantai panjang. Sensitif terhadap panas, ya, dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dia inaktif juga dengan ether, alkohol, asam peroksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oxidizing agent, dan kloroform. Jadi dengan desinfektan virus ini inaktif. Ya, ini yang mesti kita ingat. Selain itu, virus ini juga berikatan dengan reseptor S2. S2 ini ada di berbagai organ, ya, dan dia 10 sampai 20 kali lebih virulen, lebih kuat ikatannya dan lebih virulen, ya. Makanya kasus SARS-CoV-2 lebih banyak, tetapi pada SARS-CoV-1 itu dia lebih banyak kasus yang fatal, yang berat, karena reseptor S2-nya itu lebih banyak di saluran napas bawah. Jadi sedangkan pada virus SARS-CoV-2 ini dia mulai dari saluran napas atas, ya, sehingga kasus yang berat nanti tidak terlalu banyak dibanding dengan pada SARS-CoV-1. Nah, dan reseptor S2 ini ada pada berbagai organ, bisa dilihat di gambar, ada di otak, kemudian ada di jantung, ada di hati, ada di usus, ya, ada di testis, di pembuluh darah, di ginjal, dan di paru. Dengan adanya reseptor ini, maka virus ini juga bisa berada pada organ-organ tersebut, ya, dan memberikan manifestasi gejala yang berbeda sesuai dengan target organ yang nanti ditempati oleh virus. Nah, ini merupakan penularan atau transmisi dari virusnya. Bisa langsung, tidak langsung, dan yang terakhir adalah airborne. Nah, langsung ini adalah melalui droplet. Jadi droplet itu ukuran percikannya itu lebih dari 5 mikrometer. Kalau misalnya pasien atau orang yang terinfeksi batuk atau bersin tanpa ditutup, maka dropletnya itu bisa terhirup ke orang yang sehat, ya, itu secara langsung. Kalau yang tidak langsung, dropletnya ini tumpah ke permukaan benda, misalnya ke meja, ke gelas, ke handphone, ya. Kemudian tanpa disadari orang yang sehat ini mungkin menyentuh meja di mana ada droplet yang terinfeksius di situ, kemudian menyentuh wajah. Jadi port di entry-nya itu adalah mata, kemudian hidung, dan mulut, ya. Di situ ada epitel yang mengandung reseptor S2, dan ketika menyentuh daerah tersebut maka virusnya bisa masuk, ya, kalau kita nggak cuci tangan dulu. Nah, yang ketiga adalah aerosol. Sebenarnya ini baru aja di awal-awal WHO mengatakan ini bukan airborne, ya, tapi di beberapa penelitian gitu mendesak supaya WHO menyatakan bahwa ini adalah airborne. Nah, sehingga pada saat itu ada penelitian yang melihat bahwa di dalam ruangan tertutup, seperti misalnya di rumah sakit di ruangan tertutup dengan tindakan-tindakan medis tertentu, misalnya tindakan prosedur intubasi, ya, untuk ke ventilator, untuk disambungkan ke ventilator, itu menghasilkan aerosol, ya. Jadi aerosol itu adalah mikrodroplet istilahnya, diameternya itu kurang dari 5 mikrometer, dan dia bisa jaraknya itu lebih jauh dibanding dengan droplet, jadi masih bisa melayang gitu. Nah, itu ketika diteliti ternyata masih bisa bertahan di dalam ruangan gitu, virus SARS-CoV-2-nya ini. Nah, kemudian ini yang kemudian dijadikan bahwa, tapi biasanya lebih sering pada tempat-tempat tertutup dan prosedur tindakan medis, misalnya tadi tindakan untuk intubasi, kemudian inhalasi juga, ya, nebulisasi kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Oke. Nah, berapa lama sebenarnya? Ini saya ambil dari WHO ya. Berapa lama human coronavirus itu dapat menetap dalam permukaan? Nah, ini kalau tadi di penelitian ya, itu dikatakan bisa bertahan 5 sampai 6 jam. Nah, kalau di WHO mengatakan ini pada plastik ini bisa bertahan 5 hari, pada kayu itu 4 hari, gelas itu 4 hari, kemudian pada kertas 4 sampai 5 hari, stainless steel 48 jam. Akan tetapi dalam penelitian ini dengan sumber dari Journal Hospital Infectious tahun 2020, ini COVID-19 tidak dimasukkan dalam penelitian ini, ya. Tetapi perilaku daripada SARS-CoV-2 ini mirip dengan jenis coronavirus yang lain, ya. Oke. Ini penularan yang lain bisa melalui transmisi saat bernyanyi, ya. Pada saat bernyanyi, jadi ada penelitian juga. Penelitiannya ini itu saya ambil dari ACDC, itu Science Daily September, Heating, Ventilation, dan How Can Airborne Transmission of COVID-19 Indoors Be Minimized. Nah, ini juga ada transmisi saat bernyanyi. Di situ dari jurnal itu dikatakan bahwa huruf konsonan B dan P itu ternyata lebih banyak menghasilkan aerosol, ya, dan menghasilkan droplet. Kemudian penularan di area tertutup, ya, ini dengan pasien yang batuk, bersin, mengeluarkan mikrodroplet yang mengandung virus. Kalau misalnya ventilasinya tertutup, maka aerosolnya itu dia akan menetap di dalam ruangan. Tetapi ketika ventilasinya terbuka, maka udaranya akan berputar dan aerosolnya keluar, diganti dengan udara yang baru, terjadi resirkulasi, ya. Jadi penularan di area tertutup itu tergantung dari jarak dan waktu. Berikut adalah gejala COVID-19, ya. Gejalanya itu paling banyak adalah demam sebanyak 87,9%, batuk kering 67,7%, dan yang ketiga adalah lemas 38,1%, sedangkan gangguan pernapasan 18,6%. Selain daripada gejala-gejala tadi, itu ada juga seperti batuk berdahak, ya, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, ada gangguan penciuman, penurunan pengecapan, ya, ada diare, mual muntah, dan nyeri perut. Nah, selain itu sebenarnya hari per hari dari gejala dari penyakit COVID-19 ini awal mulanya itu bisa tanpa gejala. Jadi sebenarnya pasien itu sudah terinfeksi oleh virus corona, tetapi hari 0 hari sebelum mulai gejala, pasiennya bisa nggak ada gejala. Jadi nggak ada gejala, tapi sudah menginfeksius, presimptomatik namanya. Jadi stadium presimptomatik itu sudah menginfeksius orang lain. Kemudian pada hari pertama sampai hari ketiga itu dimulailah gejala, ya. Dimulai gejala, tapi gejalanya ringan karena biasanya virus ini masih di saluran nafas atas, ya. Jadi gejalanya bisa batuk, ya, pilek, kemudian hilang penciuman, ya, demam. Nah, itu di awalnya, dan itu dialami oleh 80% pasien. Jadi 80% pasien mengalami gejala ringan. Tetapi pada hari keempat sampai ke-9 virusnya itu sudah mulai turun dan masuk ke dalam saluran pernafasan bagian bawah. Nah, ini sudah mulai menginfeksi sel alveolar tipe 2 di paru, ya. Paling banyak di situ reseptor S2-nya. Kemudian terjadilah pneumonia. Ini yang kita sebut gejalanya pasien sudah mulai gejala sedang, ya. Itu sebesar 14%. Dan pada hari ke-8 sampai hari ke-15 virusnya itu sudah masuk ke dalam darah. Dan akhirnya ketika tubuh kita tidak bisa lagi mengeliminasi dari si virus, akhirnya virusnya kemana-mana tumpah ke darah dan menyebabkan pasiennya menjadi kritis sampai gagal napas dan terjadilah sepsis. Artinya infeksinya bukan hanya virus tapi ditunggangi oleh bakteri, ya, bisa juga oleh jamur. Pasiennya akhirnya bisa
sampai masuk ke ICU, ke kritis ya, membutuhkan bantuan napas dan lain-lain, dan sampai meninggal. Itu sebanyak 5%. Nah, ini merupakan perjalanan riwayat perjalanan penyakit dari si COVID-19 ini. Di sini pada stadium awal, pada infeksi awal, di sini terlihat bahwa terjadi replikasi virus, tetapi pasiennya masih asimptomatik sampai pada gejala sedang, ya, ringan dan sedang. Tapi di sini virus juga sudah bisa terdeteksi oleh PCR. Pada stadium 2, ya, si virusnya sudah mulai masuk ke dalam paru, akhirnya terjadilah gangguan pernapasan, pasiennya mulai sesak, ya. Kemudian di gambaran ronsennya sudah mulai ada opasitas, ya, udah mulai ada flek, ya, kalau orang awam bilangnya. Kemudian kalau dari CT scan sudah mulai ada ground glass opacity. Nah, pada stadium 3 ini respon dari sel tubuh berlebih-lebihan karena inflamasi yang tidak teratasi, ya, akhirnya terjadi sepsis, terjadi badai sitokin dan ARDS, ya, akhirnya sampai pada kematian. Ini merupakan gambaran ronsen dari pasien COVID-19 di mana terjadi pneumonia bilateral di kedua lapangan paru, ya. Gambaran harusnya normalnya hitam, ya, paru kita tuh hitam, tetapi di sini udah tampak putih-putih kanan kiri, ya. Kemudian dari CT scan-nya juga sudah nampak putih dan dia lebih cenderung di perifer. Okay. Organ lain yang terkena dari virus SARS-CoV-2 ini tadi sudah diterangkan, selain dari paru ada jantung, sehingga nanti kalau di rumah sakit biasanya kita periksa juga ada enzim-enzim jantung, bisa terjadi peningkatan enzim jantung. Kemudian dari ginjal bisa terjadi peningkatan fungsi ginjal dari laboratoriumnya. Kemudian dari hati juga sama, ya, terjadi peningkatan fungsi hati. Dari usus, ya, itu bisa terjadi diare, gejalanya mual, muntah, ya. Kalau dia mengenai kepala, ya, otak, maksudnya mengenai otak, maka gejalanya itu bisa sakit kepala, ya, bisa pusing, ya, mual, bahkan sampai bisa stroke juga, ya. Nah, pada mata itu bisa terjadi konjungtivitis. Dan pada ibu hamil ini bisa terjadi penularan sebenarnya, karena kan virusnya itu berada di pembuluh darah, tapi sampai saat ini masih kontroversi penularan dari ibu ke janin. Nah, selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resiko ini dengan pasien-pasien yang memiliki faktor resiko yang cenderung sampai pada gejala berat adalah pasien yang memiliki faktor resiko hipertensi, diabetes mellitus, jantung, usianya lebih dari 65 tahun, dengan obesitas, kemudian pasien yang merokok atau punya riwayat merokok, kemudian pasien kanker, penyakit ginjal kronik, ya, asma PPOK, imunokompromis, ya, penyakit kelainan bentuk sel darah, penyakit hati, kehamilan, fibrosis paru, dan talasemia. Jadi ini beberapa faktor resiko dari penderita COVID-19 yang bisa jatuh dalam gejala yang berat. Nah, ini merupakan definisi kasus. Kalau sering kita mendengar suspek dari COVID-19, suspek itu apa sih? Beda loh sama probable dan sama terkonfirmasi. Kalau suspek itu adalah individu dengan ISPA dan ada riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal, ya. Kemudian individu dengan gejala ISPA dan riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi, atau bisa juga individu dengan ISPA berat, ya, atau pneumonia berat tanpa diketahui penyebabnya, kita bisa bilang dia suspek. Kalau probable itu pasien suspek, ya, dan ada ISPA berat, ya, dengan dengan ARDS, atau pasiennya meninggal dan gambaran klinisnya itu sesuai dengan COVID-19, tapi hasil PCR-nya itu belum ada. Nah, sering di rumah sakit itu kita melihat gambaran parunya itu cocok dengan COVID-19, ya, pneumonia bilateral, ya, terus pasiennya mungkin datang juga sudah dengan gejala yang berat, sudah kritis malah, ya. Nah, kita curiga probable, kita bisa masukkan dia ke dalam probable COVID-19 walaupun hasil PCR-nya belum ada. Nah, nanti ketika hasil PCR-nya sudah ada, maka kita bilang dia terkonfirmasi, ya.
positif terkonfirmasi. Pasien yang tidak ada gejala dengan hasil PCR positif itu juga kita bilang dia terkonfirmasi, ya. OTG orang tanpa gejala. Nah, apa sih maksud dengan kontak erat? Kontak erat itu adalah kontak tatap muka, ya, dengan kasus probable atau kasus konfirmasi. Itu radiusnya 1 meter dan dalam jangka waktu lebih dari 15 menit, ya. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable dan atau konfirmasi itu juga kita bilang dengan kontak erat. Atau juga orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar, ya. Itu kita bilang kontak erat. Oke. Nah, ini merupakan diagnosis COVID-19, ya. WHO membuat gold standar untuk pemeriksaan COVID-19, diagnosisnya adalah dengan RT-PCR, ya, walaupun ada rapid dan lain-lain, tapi rapid itu bukan sebagai gold standar. Gold standar atau standar baku emasnya adalah dengan RT-PCR. Nah, pemeriksaan PCR ini diambil bahannya dari mana, ya? Yang paling baik diambil dari bilasan bronkoalveolar. Tingkat kepositifannya tinggi, 93%. Tetapi harus dikerjakan di dalam kamar operasi dan oleh tenaga terlatih, ya, tentunya dengan dokter spesialis paru, dan harus dengan tindakan yang lebih hati-hati, ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, tetapi bagaimana supaya bisa, karena ini kan dilakukan di mana-mana gitu, ya. Jadi akhirnya diambil dari swab nasal dan faring. Kalau sputum itu hanya 72%, tetapi rata-rata pasiennya lebih banyak bergejalanya batuknya kering gitu. Batuk kering dan kepositifannya hanya 72%, walaupun lebih tinggi, ya, dibanding nasal dan faring. Makanya swab nasal, swab dari hidung dan dari tenggorok itu walaupun tingkat kepositifannya kalau dari hidung hanya 63%, dari tenggorok hanya 32%, tapi ketika digabung tingkat kepositifannya menjadi 95%. Jadi makanya diambil spesimennya itu harus dari 2 tempat, dari hidung dan dari tenggorok. Karena kalau cuma dari 1 tempat, tingkat kepositifannya menjadi berkurang. Gitu, ya. Kemudian hasil virusnya ini juga masih bisa terdeteksi, ya, di feses. Itu feses tinja itu 29% dan dari darah 1%. Nah, rapid test itu hanya digunakan untuk surveillance. Jadi rapid test itu dia mendeteksi antibody. Jadi di awal infeksi yang belum terbentuk antibody, masih pengenalan, ya. Jadi bukan si virusnya yang terdeteksi nanti oleh rapid, makanya perlu PCR. PCR yang dideteksi adalah antigennya, jadi badannya dari si virus, gen genetiknya dari si virus. Misalnya pada manusia itu rambutnya atau kulitnya gitu, ya. Tetapi kalau rapid itu nanti setelah terjadi perlawanan dari tubuh, nanti ada asap-asap di mana-mana gitu, misalnya bertempur, ada bekas-bekas ada asap antara ini dengan ini, akhirnya antibodinya keluar. Nah, itu yang dideteksi oleh rapid gitu. Dan rapid itu nanti mulai muncul itu pada hari ke-7 biasanya. Jadi hari ke-7 baru muncul, ya, IgM. Oke. Untuk terapi hingga saat ini belum ada terapi yang paling efektif, ya, untuk COVID-19 dan belum ada vaksin untuk mencegah penyakit ini. Kita harus tahu tingkat beratnya COVID-19 karena begitu nanti pertanyaannya, kalau saya misalnya di swab terus positif, saya harus bagaimana? Kan kita harus tahu, ya. Kadang ada yang tanpa gejala, ya. Kalau yang nggak ada gejala itu bervariasi, ya, jumlah persenannya. Tapi kalau yang gejalanya ringan, tadi sebanyak 81%, paling banyak gejalanya ringan. Gejalanya tidak spesifik. Yang tadi yang sudah diterangkan ada demam, ada batuk kering, nyeri tenggorokan, ya, pilek, Malaysia dan sakit kepala. Kalau yang sedang itu ada pneumonia ringan walaupun tanpa sesak napas. Yang berat
itu sudah ada pneumonia, kemudian ada sesak napas berat, kemudian napasnya cepat, RR-nya itu lebih dari 30 kali per menit. Kalau kita punya saturasi, di saturasi itu udah kurang dari 93%. Makanya kalau rata-rata kadang-kadang pasien ini ada fenomena yang namanya happy hypoxia pada COVID. Jadi pasiennya itu saturasinya turun, tapi pasiennya nggak merasa apa-apa, mesti main HP gitu ya, mesti tenang-tenang. Ketika kita tanya, apa sesek nggak? Enggak dok, tapi di saturasi udah 88, 90 gitu. Nah itu ada fenomena seperti itu dari COVID ini, makanya nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika isolasi mandiri di rumah ya. Kemudian kritis ya, kalau kritis ini yang sudah sertai dengan gagal napas, parunya tuh kanan kiri gambarannya udah putih semua, udah nggak hitam, udah putih semua, kemudian udah terjadi shock sepsis, udah terjadi gangguan multi organ ya, kegagalan multi organ 5%. Nah ini tata laksana pasien terkonfirmasi ya, jadi pasien yang sudah positif COVID-19 ini regimen pengobatannya sebenarnya azitromisin atau levofloxacin obat pertama, obat keduanya itu kloroquine dan hidroksikloroquine, obat ketiganya itu nanti pakai antivirus, dan obat keempatnya adalah vitamin. Walaupun obat-obatan ini belum ada yang direkomendasikan oleh WHO, tetapi kita mencoba untuk tetap menggunakan obat-obat ini untuk mengobati pasien. Dan ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, yang tujuannya adalah untuk menghambat replikasi virus di dalam sel. Ini ada beberapa perkembangan terapi selain obat-obat yang tadi itu. Sekarang mulai dikembangkan stem cell ya. Kemudian sudah ada plasma konvalesen walaupun masih dalam penelitian ya. Kemudian sudah ada inhibitor interleukin 6, interleukin 1, sudah ada interferon, ada human immunoglobulin, imunomodulator, dan steroid. Dan memang beberapa dari obat-obatan ini walaupun masih dalam penelitian, dan memang harganya juga lumayan ya, harganya lumayan mahal. Yang paling murah steroid nih. Nah, kita menyatakan bahwa pasien ini boleh selesai isolasi. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, kalau itu harus diisolasi pasiennya gitu. Berapa lama sih isolasi gitu? Isolasi itu isolasi mandiri 10 hari sejak terkonfirmasi kalau pasien tanpa gejala. Jadi kalau tanpa gejala kan nggak ada gejala. Dari swabnya dia, mulai pengambilan swab, itu ternyata positif, dia harus isolasi selama 10 hari. Ya. Nah kalau yang ringan dan sedang itu tidak dilakukan lagi follow up RT-PCR sekarang. Selesai isolasi juga 10 hari sejak tanggal onset, ditambah minimal 3 hari tidak bergejala demam dan gangguan pernafasan. Nah kalau yang berat dan kritis itu sebaiknya memang harus di follow up dengan PCR 1 kali negatif, ditambah minimal 3 hari tidak bergejala demam dan gangguan pernafasan ya. Kalau misalnya PCR tidak dapat dilakukan, maka selesai isolasi bila sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak tanggal mulai gejala, ditambah minimal 3 hari tidak bergejala, demam, dan gangguan pernafasan. Nah ini adalah revisi dari WHO. Jadi kalau dulu WHO mengatakan bahwa pasien dinyatakan sembuh kalau dia sudah 2 kali swab negatif. Sekarang tidak, direvisi bahwa pasien bisa pulang dari isolasi tanpa dilakukan tes PCR ulang. Yang penting sudah 10 hari diisolasi. Kenapa 10 hari? Karena ternyata dari penelitian itu setelah 10 hari dikultur virusnya tidak tumbuh. Jadi lebih dari 10 hari virusnya sudah tidak tumbuh. Walaupun mungkin dari PCR-nya masih positif, ya. Tapi kita harus lihat lagi penilaian dari dokter, seorang dokter itu bukan hanya dari PCR untuk menentukan pasien ini bisa pulang selesai isolasi atau tidak, ya. Jadi PCR tidak bisa membedakan itu virusnya hidup atau mati. Dia hanya bisa mendeteksi materi genetik. Kalau mengetahui itu virusnya hidup atau mati adalah melalui kultur virus. Virusnya dikultur, dikembangin. Nah, kalau dia tumbuh virusnya berarti virusnya masih hidup, gitu. Tetapi masalahnya untuk melakukan kultur virus itu sangat berbahaya di laboratorium yang tidak memiliki BSL-3, artinya tidak memenuhi syarat ya.
Kan nggak semua laboratorium bisa melakukan itu dan berbahaya, malah bisa menginfeksi yang lain nanti gitu. Nah, ya seperti itu ya. Kemudian ini nih ya, ini gambaran di mana gambar saya bisa dilihat ya. Video tadi. Slide-nya bisa kelihatan. Nggak keluar. Oh, belum di-share ya ke panitia? Tadi udah. Kan bisa di-share dari itu. Astaga. Share screen. Maaf ya. Nah. Oke. Nah ini. Jadi ini gambaran gejala ya, simptom gejala. Mulai dari hari 0 sampai selanjutnya nih ya, sampai hari ke-14 biasanya masa kritisnya. Tapi sebelum dari hari 0, pasiennya nggak ada gejala, tapi virus RNA-nya, viral RNA-nya sudah mulai ada. Di fase ini, pasien sudah bisa menginfeksi ke orang lain, ya, karena dia sudah mulai hati-hati. Makanya kenapa kita harus pakai masker, meskipun kita nggak ada gejala, meskipun kita nggak sakit, karena kita nggak tahu kita ini membawa atau tidak, gitu. Kita harus tetap pakai masker. Nah, kemudian di sini gejalanya mulai muncul dari hari ke-0 sampai hari ke-14. Nah, imunoglobulin M yang nanti terdeteksi oleh rapid itu mulai muncul itu hari ke-5, hari ke-7, naik puncaknya itu hari ke-14 ya. Imunoglobulin G munculnya lebih lama nanti, yaitu antara hari ke-7 pasiennya masih dalam fase akut ya, masih dalam fase akut, artinya masih baru infeksinya. Tapi kalau sudah imunoglobulin G, kemungkinan pasiennya sudah resolusi, berarti infeksinya sudah mulai mau selesai, fase-fase udah mau mulai selesai, udah mulai sembuh, udah mulai fase penyembuhan ya. Kalau dua-duanya terdeteksi, ya ini di antara garis merah dan biru ini ada persilangan, di mana kedua-duanya juga sebelumnya itu bisa terlihat. Jadi antara fase penyembuhan dan sudah mulai masuk ke fase penyembuhan, seperti itu ya. Oke. Nah, ini bagaimana kalau keluarga atau teman sekamar kita memiliki gejala COVID-19 dan harus isolasi mandiri di rumah ya. Langkah yang harus dilakukan apa? Jaga jarak ya. Kalau minimal 1 meter tapi paling baik 2 meter. Kemudian gunakan masker ya, yang direkomendasikan harus masker bedah ya. Terutama juga bagi yang merawat pasien COVID-19, karena kan bukan hanya pasien yang COVID-19 tapi yang merawat juga harus menggunakan masker bedah. Kemudian selalu cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik ya. Pasiennya harus ditempatkan di kamar tersendiri ya, nggak boleh dikunjungi, pintunya tertutup, tapi harus memiliki ventilasi yang baik, jadi jendelanya harus terbuka. Gunakan kamar mandi yang terpisah dengan keluarga yang lain, kemudian harus diukur suhunya minimal 2 kali sehari dan dicatat. Kalau punya saturasi oksigen lebih baik lagi, jadi setiap sehari 2 kali dia mengukur saturasi oksigennya sendiri, karena itu yang ditakutkan tadi adalah fenomena dari hypoxia itu ya. Kemudian beritahu orang yang merawat kalau timbul gejala, misalnya kok saya ada demam ya gitu, saya catat suhu saya naik gitu, itu diberitahu ke orang yang merawat. Pastikan banyak minum air putih dan meminum obat yang telah diberikan. Kemudian jangan lupa orang isolasi itu sangat membosankan, jadi kita harus mencukupi semua kebutuhannya, selimutnya, TV dan segala macam itu disediakan di kamarnya sehingga dia tidak perlu jalan-jalan keluar ya, karena manusia itu kan cenderung berinteraksi. Jadi kalau harus isolasi di ruangan tertutup pasti dia stres ya, bosan. Apalagi kalau nggak ada apa-apa dalam rumah, nanti yang ada dia jalan-jalan ya kemana-kemana. Nah, kemudian cuci pakaiannya juga terpisah, nggak boleh jadi satu ya. Kemudian bersihkan setiap permukaan yang dipegang oleh pasien dengan desinfektan. Tadi di awal sudah saya terangin ya, dia inaktif dengan zat-zat apa-apa aja. Kemudian bisa gunakan telemedicine untuk konsultasi kalau memerlukan konsultasi medisin. Kemudian kalau bersin atau batuk itu harus ditutup mulut dan hidung dengan tisu atau menggunakan siku. Kemudian tisunya itu dibuang di tempat sampah dan segera cuci tangan.
pasiennya harus tetap di rumah ya. Kemudian tidak boleh menggunakan alat makan dan alat mandi bersamaan ya. Kemudian bagi orang yang merawat, bukan isolasi kalau orang yang merawat, tapi karantina. Karantinanya juga 14 hari ya. Jadi nggak boleh keluar juga dari rumah selama 14 hari orang yang merawat. Oke, makanya perlu dukungan dari tetangga-tetangga sekitar, bawain makanan ya, kebutuhannya karena orang yang di dalam rumah itu juga nggak bisa keluar gitu. Go food. Gitu. Nah, makanya kalau emang Bapak Ibu misalnya ada yang seperti ini, kalau emang merasa tidak yakin bisa isolasi mandiri di rumah, ya mendingan isolasi di fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah, gitu ya. Nah, ini pencegahannya. Kalau dilihat di gambar yang pencegahan, ya slide selanjutnya. Ini kalau orang yang terinfeksi asimptomatik, dia batuk, bersin, ya, maka aerosolnya ini kan akan terlempar ya, istilahnya termuncrat, terbuang gitu ya ke orang yang sehat. Nah, kalau orang sehatnya pakai masker mesti terlindungi, tapi orang yang nggak pakai masker dia terkena maksimum exposure, terkena benar-benar 100% terhadap infeksiusnya. Nah, kalau orang yang terinfeksi pakai masker, kemudian orang sehat pakai masker, nah lebih sedikit exposure-nya ya, misalnya terkena si dropletnya apa aerosolnya itu sedikit ya. Kemudian ini, kalau sebisa-bisanya ventilasi di dalam ruangan itu jangan tertutup ya, jendela itu dibuka sehingga terjadi sirkulasi ya, resirkulasi udaranya keluar ya, udara di dalam ruangan itu keluar. Nah, itu juga mencegah tuh terjadinya penularan. Kemudian jaga jarak ya 2 meter, kemudian cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, kalau bisa 6 langkah cuci tangan ya, 6 langkah cuci tangan. Jangan berjabat tangan ya, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut ya sebelum cuci tangan. Kemudian kalau batuk atau bersin, tadi saya sudah bilang gunakan tisu ya untuk menutup hidung dan mulut atau siku, kemudian cuci tangan menggunakan sabun ya dan air mengalir. Nah, kalau misalnya nggak ada sabun, nggak ada air, pakai apa? Pakai hand sanitizer ya dengan kadar alkoholnya itu minimal itu 60%. Jadi jangan lupa kadar minimalnya itu 60%. Jadi kalau nyari-nyari hand sanitizer, dilihat ya kadar kandungan alkoholnya berapa. Kemudian kapan sih harus cuci tangan? Nah, sebenarnya sering-sering cuci tangan baik, tetapi yang harus diingat ini ketika menyentuh binatang piaraan atau makanan binatang. Ya, kemudian setelah menyentuh sampah, tempat sampah, menggunakan kamar mandi, kemudian setelah membersihkan luka, menyiapkan makanan ya. Kemudian kalau bersin ya sehabis bersin, kemudian sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memegang mata ya atau memasukkan sesuatu ya dalam mata. Oke. Nah, ini adalah etika batuk ya yang benar. Kemudian, nah ini mungkin kelihatannya simpel ya di gambar ini bagaimana menggunakan masker. Ada beberapa tipe orang yang menggunakan masker, yang paling sering tuh nampaknya yang the earring, the sniffer, dan the neck bird ya. Kalau saya lihat, karena the sniffer itu biasanya seringnya hidungnya masih kelihatan gitu. Nah, itu yang harus diingat, jangan sampai lupa hidungnya harus ketutup ya. Hidung sampai dagu itu harus ketutup. Terus the neck bird juga sering ya, kadang-kadang kita sering lihat, kadang yang ada di sini, kuman yang ada di sini ketika kita naikin lagi masker, naik deh ikut ketika udah dari sini. Makanya pakai masker harus benar-benar ya cara penggunaannya. 5 menit lagi ya Dr. Feby. Oke, ketika menggunakan masker kain itu pastikan ada 3 lapis ya. Ini yang direkomendasikan oleh WHO. Ada bagian dalam ya, dia harus yang mengandung materialnya itu absorben, jadi menyerap. Contohnya menyerap seperti bahan katun. Kemudian bagian tengahnya itu yang non woven material. Contohnya polipropilen. Kemudian yang bagian luarnya itu yang tidak menyerap ya, justru polyester atau polyester blend. Nah, ini yang masker kain.
Kemudian bagaimana mencegah klaster? Mencegah klaster itu dengan jangan duduk berdekatan dengan ventilasi yang buruk ya di dalam kantor misalnya, itu sering ya. Kemudian di tempat-tempat yang crowded banyak orang, dan atau mungkin tempatnya nggak crowded tapi duduknya deket-deketan dan saling berbincang ya. Nah, ini yang dilakukan bila pulang ke rumah ya, harus lepaskan alas kaki sebelum masuk rumah. Ini yang selalu saya terapkan juga. Kenapa? Sepatu saya adalah sepatu plastik supaya selalu bisa dicuci ya. Saya lepaskan sebelum kaki dimasuk rumah. Kemudian semua diletakkan ya, barang-barang pribadi, kemudian disemprot dengan desinfektan sebelum digunakan kembali. Kemudian baju, masker kain yang dipakai langsung direndam, dicuci dengan deterjen ya, karena dia inaktif dengan deterjen ya tadi virusnya. Kemudian segera cuci tangan dan mandi. Kalau yang masker yang seperti ini, masker bedah sekali pakai, langsung dibuang ya di tempat sampah. Ini adalah perubahan gaya hidup yang baru, penggunaan masker kain, tisu, penggunaan hand sanitizer, membawa alat makan sendiri kemana-mana, kemudian menggunakan tas kain. Kalau saya ya, karena tas kain ini bisa dicuci, langsung cuci ya, apalagi menggunakan transportasi umum. Kemudian membawa sajadah sendiri ya, pakai helm sendiri, kemudian screening PCR, screening COVID secara rutin. Hindari tempat ramai ya. Utamakan ruang terbuka, duduk tidak berhadapan dan selang-seling, sering membuka jendela dan pintu, jaga jarak ya 2 meter, tidak bergelombol, dan jangan di ruangan sempit, itu jangan dekat-dekatan dan jangan bicara keras-keras. Contohnya di lift nih yang paling sering, ada batasannya berapa maksimalnya, ada yang maksimal 5, jangan dilebih-lebihin gitu karena kita gerombolan. Terus ngobrol gitu, teriak-teriak di dalam lift, itu jangan ya. Nah, ini adalah fenomena dari long COVID ya. Ini ada fenomena lagi dari COVID, namanya long COVID. Itu gejala dari COVID-nya itu tidak pulih selama lebih dari 4 minggu ya, atau 1 bulan setelah dimulainya gejala COVID. Nah, gejalanya apa sih? Long kelelahan ya. Sering kita pasti dengar, setelah COVID ini aku lelah deh kayaknya gitu ya. Terus sering pasiennya batuk, kadang-kadang sesak napas, nyeri otot atau dada berat dan tertekan. Ada juga yang beberapa survivor menyatakan dia sering lupa ya. Kalau mau ngomong tuh tunggu semenjak COVID ini saya jadi sering lupa dok gitu ya. Gangguan memori. Kemudian vaksin, untuk vaksin ini dari sumber WHO yang saya terdapat 42 kandidat vaksin yang sudah masuk uji klinis. Nah, 10-nya ini sudah masuk pada tahap 3 ya. Masih ada 156 lagi kandidat vaksin dalam uji preklinis. Ini nama-nama vaksinnya ya, yang mau masuk di Indonesia yang Sinovac dari Cina, tetapi masih belum ini ya, masih dalam uji, masih dalam pengujian, masuk klinis tahap 3 ya. Yang sudah mulai ada hasil yang dari Pfizer ini BioNTech. Oke, selesai? Iya. Thank you. Terima kasih untuk Dr. Feby. Paparannya begitu informatif ya buat kita semua. Jadi kita jadi lebih jelas mengenai penyakit COVID ini. Baik, Amang Inang sekalian, para audiens semua, silahkan mengirimkan pertanyaannya untuk kita masuk dalam diskusi. Mungkin kita kasih waktu sekitar 30 menit ya Dr. Feby ya. Oke, ini dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya akan bacakannya Dr. Feby ya. Pertanyaannya di sini yang pertama, seberapa menyebarnya sih virus ini berdasarkan penelitian yang valid? Ya, jadi seberapa besarnya yang pasti virus ini 10-20 kali lebih infeksius ya. Lebih infeksius ya. Tetapi dia menyebabkan gejala beratnya lebih sedikit dibanding dengan SARS-CoV atau MERS-CoV ya. Tetapi lebih infeksius, apalagi sekarang sudah ada mutasi dari D614 jadi 614G. Itu lebih super spreader lagi menyebarnya, lebih sangat infeksius lagi. Jadi gitu. dibandingkan virus MERS yang justru sebenarnya tingkat kematiannya lebih tinggi, tetapi si COVID-2 ini tingkat penyebarannya ya yang sangat tinggi sekali, ya. Ya, jadi itulah yang menyebabkan gampang menular ya. Ya, walaupun tingkat penyebab beratnya itu nggak sebesar MERS, MERS-CoV atau SARS-CoV-1.
Oh, oke. Iya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengar tadi paparan daripada dokter kita tentang asal muasal dan penyebaran dari virus corona ini, maka sebenarnya sudah terbukti bahwa penyakit ini atau virus ini atau barang siapa yang terkena ini itu sebetulnya itu adalah bukan kutukan. Jadi ini harus kita pahami dulu sebenarnya. Jadi dengan demikian kita boleh memahaminya dengan baik bahwa barang siapa yang terkena itu bukan kutukan, tapi itu merupakan lebih banyak terdampak atau terkena dari orang yang sudah menderita. Jadi oleh sebab itu makanya kita ingin memberikan seminar ini dan ingin mencerahkan agar setiap orang, saudara-saudara kita yang terkena dan sudah sembuh, kita jangan jauhi. Ini yang kadang-kadang kendalanya di sana. Jangan menambah sesuatu beban yang sangat berat. Jangan menjadikan penderitaan sahabat kita itu justru malah lebih berat, sehingga mereka seolah-olah merasa orang yang paling malang, atau katakanlah orang yang sedang mengalami hukuman dari Tuhan. Itu makanya kita berikan secara ilmiah, dan harapan kita segenap jemaat atau siapa saja dari antara kita yang boleh ikut dalam Zoom ini lebih terberkali dan boleh menjaga diri, boleh mengambil manfaatnya. Dan saya sebagai pendeta menghimbau kita sekalian, sekali lagi, jangan tambahi penderitaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita apabila mereka sudah terkena dan dinyatakan dengan baik sembuh. Kita lanjutkan diskusi kita. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih Dr. Feby. Apakah tadi kan memang sudah dipaparkan berapa lama virus bisa bertahan ya? Mungkin sampai ya 8 jam ya kalau di alat-alat atau benda-benda yang sehari-hari kita gunakan gitu. Nah, kemudian perlu nggak sih semua barang benda direndam sabun atau dibersihkan ulang dengan disinfektan? Gimana nih? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang dia bisa bertahan 6-8 jam. Bahkan yang tadi itu bahkan bisa sampai 4-5 hari untuk jenis coronavirus yang lain ya. Tetapi untuk merendam barang-barang di sekitar kita dengan sabun dan lain-lain, sebenarnya virus itu membutuhkan inang. Jadi kalau misalnya barang itu pun atau virus pun itu pun ada di sekeliling kita, kitanya harus banyak menjaga diri. Jadi artinya tidak semuanya harus direndam oleh disinfektan. Yang penting kita harus rajin mencuci tangan. Jadi kalau kita habis memegang barang-barang tersebut, kita cuci tangan sebelum makan, cuci tangan kalau kita mau menyentuh wajah atau ini kita gitu, sehingga si virusnya itu tidak masuk ke tubuh kita yang menjadi inangnya gitu. Jadi dengan kita mencuci tangan, sabun itu sebenarnya merusak Ya, dari komponen struktur dari virus itu ya. Betul, Itu betul. yang menyebabkan virus tidak bisa menginfeksi kita ya. Betul. Iya, jadi Amang Inang sebetulnya yang paling penting cuci tangan ya. Ya. Jadi nggak perlu ya semua alat kita diguyur desinfektan, boros juga ya. Iya. Ya, nah ini juga ada pertanyaan, kalau kita nih dengan kondisi seperti ini kan mungkin ada sebagian dari kita senang olahraga, terutama berenang gitu ya, atau misalnya kita kunjungi tempat-tempat umum seperti hotel, itu kan ya kita kalau perlu ke toilet, apakah dengan kita misalnya duduk di toilet itu atau misalnya kita berenang di kolam renang itu bisa tertular nggak?
potensi tertular di mana aja mah bisa. Tetapi sekali lagi kalau di kolam renang itu kan sudah diberikan klorin, kaporit, klorin segala macam untuk mendisinfeksi bukan hanya virus corona, tapi berbagai jenis virus yang lain dan mikroba bakteri yang ada di dalam kolam renang. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Justru yang mengkhawatirkan itu kalau kita berenang, ya habis berenang, terus mungkin duduk-duduk tanpa jaga jarak, tanpa pakai masker, begitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah itu yang ditakutkan, justru penularannya dari situ. Tapi kalau ketika kita berenang biasa sih nggak masalah. Kalau keminum airnya juga enggak ya, karena ada klorin itu ya. Oke, baik. Ya, tadi sudah disinggung mengenai penularan ya, Dokter Feby ya, bahwa droplet yang keluar dari mulut ataupun dari hidung ya, di ruangan tertutup dan dari jarak dekat. Apakah kalau misalnya nih kita di dalam ruangan seperti ini, ya orang yang memakai mikrofon gini, kalau dia ya antara satu dengan yang lainnya itu bisa tertular nggak? Atau misalnya orang yang ya kita di gereja kita ini kan ada kegiatan ibadah, ya ada song leadernya misalnya, itu kalau dipakai sama orang yang berbeda-beda itu potensinya gimana? Iya bisa berpotensi menular karena kan dia droplet ya kalau kita nggak pakai masker. Even pakai masker aja itu kan pasti masih ada ya yang melekat di situ ya. Yang keluar tadi kan dari gambar juga ada ya, walaupun tidak sebanyak yang benar-benar nggak pakai masker gitu. Nah tetap pasti akan ada ya. Nah makanya sebaiknya sih memang mikrofon satu orang satu, sendiri-sendiri lah, terpisah. Jadi untuk satu kelangsungan acara sebaiknya satu orang udah disiapkan satu mic ya. Baik. Wah ini banyak nih pertanyaannya nih Dokter Feby, kita masih lanjutkan ya. Kalau misalnya nih Dokter Feby, kalau kita tahu kita mau berkunjung nih ke tempat orang yang kita tahu baru dirawat atau pulang dari rumah sakit karena dirawat COVID. Nah sebetulnya dalam rentang waktu berapa lama ya artinya baru kita bisa menemui saudara kita itu ya, mungkin kita mau mengucapkan atau mendoakan mereka gitu ya, ada kunjungan lah gitu. Berapa lama tuh kira-kira? Ya, jadi ini yang sering banget ditanyakan sama pasien-pasien juga ya. Dan mereka juga takut ada stigma gitu ya, begitu pulang dari rumah sakit terhadap mereka. Jadi isolasi itu sebenarnya 10 hari sekarang ya, isolasi pasien 10 hari. Setelah pulang dari isolasi, pasien itu sebenarnya bisa beraktivitas seperti biasa ya. Seperti tadi dikatakan bahwa dari penelitian, jadi ini penelitian ini kemudian diterapkan oleh CDC dan WHO, itu bukan di negara Indonesia tapi di seluruh dunia itu sama protokolnya. Berlaku ya? 10 hari isolasi mandiri, pasiennya kemudian bisa pulang ya, dan tidak perlu malah follow up PCR kembali gitu. Nah kenapa 10 hari? Karena dari penelitian ditemukan bahwa virus tersebut setelah 10 hari itu di kultur tidak tumbuh, mati gitu, ya. mati. Even walaupun PCR-nya masih positif. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah penyakit baru, jadi mungkin saja ada perkembangan-perkembangan selanjutnya. Tetapi untuk saat ini ya, dan saat ini virus ini hanya 10 hari kemudian selanjutnya dia tidak berkembang. Gitu, dari kulturnya. Makanya kenapa kita isolasi 10 hari. Nah, PCR yang menentukan pasien itu boleh pulang atau tidak kalau di rumah sakit tentulah DPJP atau si dokter penanggung jawab, ya? Dokter yang merawat. Dokter yang merawat bukan hanya melihat dari hasil PCR, tetapi melihat dari klinis ya, dari laboratorium, dari foto ronsen. Jadi kalau pasiennya misalnya udah nggak ada gejala, foto ronsennya bagus-bagus aja, hasil PCR-nya kita bilang itu CT value ya, atau cycle threshold, artinya putarannya dia berputar untuk menemukan virus itu semakin bagus, semakin banyak, semakin tinggi nilainya, artinya semakin bagus. Nah kemungkinan yang terdeteksi itu adalah jasad atau renik atau tumpahan dari si virus. Nah tumpahan dari virus itu orang kan sekarang seringnya maunya swabnya harus negatif gitu ya. Nah itu yang membuat jadi pasien itu merasa kok saya harus jadi depresi karena ternyata
penelitian itu virus itu, seeding virus, tumpahan virus itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Nah, kalau dia sampai 3 bulan bisa Tetap depresi. aja, ya. Padahal itu virusnya sudah tidak menginfeksi orang, tetapi hasil PCR-nya masih positif, gitu. Ya, jadi saran tetap dia bisa beraktivitas biasa. Kalau dia mau swab mandiri sendiri, oke aja. Justru dengan dia menikmati hidup, ya, setelah dia dinyatakan sembuh, ya, yang pasti dinyatakan sembuh dulu oleh dokter. Kemudian dia beraktivitas biasa, sistem imunnya terbangun. Jadi bagus, ya. Akhirnya lama-kelamaan Sehat ya. virus seedingnya itu malah tidak terdeteksi lagi. Oke. Jadi Berarti benar-benar bersih. dalam hal ini kalau ada saudara yang mengunjungi sebetulnya aman ya, Aman. selama kita masih menggunakan protokol lebih kesehatan ya, yang baik lebih ya. aman sebenarnya gini, masa kritis dari si COVID itu 14 hari. Iya, 14 gejala. hari. Masa kritis 14 hari. Kalau saya menganjurkan 1 bulan lah. Setelah 1 bulan monggo silakan. Oh gitu ya. Gitu. Ya nih para audiens sekalian, jadi ya ada rentang waktu lah ya supaya si pasien ya yang baru sembuh ini juga terbangun ya sistem imunnya lebih Jadi dia kuat kan bisa ya. di dalam rumah atau beraktivitas gitu. Kalau memang untuk memastikan untuk benar-benar, memang sebenarnya 10 hari bisa beraktivitas biasa. Tetapi kadang kan pasien ada gejala sesudah, kalau yang dengan gejala kadang ada masih lemas rasanya gitu. Ya tadi yang dibilang yang udah istilah usia ya. long covid juga Iya, ada ya, masih ada Jadi perasaan pasti dikunjungin lemasnya. juga ini ya. Oke. Terus sekarang bisa manfaatin teknologi kan, kayak misalnya video call ya, sekedar say hello gitu. Iya, lebih baik ya. Jadi teknologi yang kita tingkatkan pemanfaatannya ya. Nah, kalau misalnya nih pasien yang sudah terkena COVID nih dok, apakah sebagian organnya ada yang rusak gitu? Atau memang sih ya kalau dilihat dari sekarang kita belum tahu ya penelitian efek dari orang yang terkena COVID sampai saat ini, sejauh ini bagaimana dok? Ya, kalau dari paru sendiri ada beberapa gejala ya. Kalau misalnya dia sudah masuk ke sedang sampai berat ya, kadang itu gambaran CT scan-nya menghasilkan gambaran fibrosis paru. Fibrosis itu mengalami pengkerutan, ya, pengerasan. Artinya kalau begitu kita lakukan evaluasi ulang dengan CT scan tidak ada perubahan, gambarnya masih terdapat fibrosis gitu, mengkerut parunya, dan sudah ada gangguan dari fungsi parunya, seperti itu. Bukan hanya itu saja, kalau dia mengenanya di sel neuro ya, di otak, itu memori, iya bisa terjadi loss memory, makanya pasalnya ya? Kadang ada yang sering lupa ya, seperti itu. Nah seperti itu, jadi di paru iya, kalau yang dari yang lain-lain yang seperti itu. Jadi sejauh mungkin dari jurnal yang sudah dipublikasi ya dok ya, jadi ada kemungkinan penurunan ingatan ya, kemudian juga tadi ada mungkin jadi fibrosis paru membuat dia tidak lega bernafas gitu ya. Ada ya. Bahkan ada juga ya kasus yang pernah saya alami juga, jadi udah sembuh swabnya negatif, tetapi karena dia kritis ya, swabnya negatif, 2 kali negatif, tetapi karena kritis jadi udah nggak bisa bertahan, dan parunya tidak bisa kembali lagi normal, akhirnya tergantung dengan ventilator. Nah itu yang bahayanya adalah jadinya akibatnya meninggal bukan karena COVID-nya lagi, tetapi karena dia tidak bisa bertahan gitu, akhirnya terjadi sepsis dan lain-lain. Iya, nah, kalau ventilatornya ya resiko ya terinfeksi lagi ya, tinggi gitu, jadi seperti itu ya. Nah, kalau tadi disinggung kan ada berbagai jenis mulai dari suspek, probable ya, suspek, probable, sama terkonfirmasi. Tapi ada juga OTG kan ya dok ya. Nah kita nih terutama orang awam ya, kan semua pasti beresiko bisa jadi ya, karena kita kan berinteraksi dengan banyak orang. Nah kira-kira bagaimana nih mengetahui seseorang OTG, kan dia nggak akan mau ngaku ya dok ya, dan dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu kalau dia swab. Ya namanya orang tanpa gejala, jadi dia nggak ada gejala apa-apa ya, jadi nggak akan pernah tahu kalau kecuali kalau memang di swab, makanya swab berkala.
harus. Iya ya, rutin ya. Iya. Iya, tapi ya Itu baru bisa. mungkin kalau kita curiga datang dari suatu acara ya. Sekarang kan udah mulai ada nih kelonggaran acara ya. Tapi kadang-kadang juga lupa ya, nggak menerapkan protokolnya ya dengan baik ya. Jadi kalau pasien OTG ya kita nggak bisa tahu. Jadi ya kitanya yang harus tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengharapkan orang lain melakukan semua yang kita ini, tapi dari kitanya. Jadi kalau kita tahu, oh ini harus seperti ini, ya kita lakukan seperti ini, protokol kesehatan itu di diri kita terapkan di diri kita sendiri. Kita yang memulai Iya, ya, Dok, kita ya, yang kesadarannya. memulainya. Walaupun kita nggak tahu nih orang positif atau tidak gitu. Oke, nih terkait tentang bagaimana orang yang sudah terkena nih dok, artinya pernah tertular COVID dinyatakan negatif ya, dia kan mempunyai imunitas nih. Betul. Apakah dia bisa tertular lagi tuh dok? Jawabannya bisa. Bisa karena ya? sudah dilaporkan kasus reinfeksi di 5 negara. Ya. Salah satunya di Hong Kong, Di Belgia kalau nggak di salah ya, Belgia, Eropa ya. itu udah kalau nggak salah sudah ada 5 negara yang melaporkan kasus reinfeksi. Tetapi untuk mengetahui itu reinfeksi atau tidak, itu harus dengan sequencing. Jadi teknologi genetik yang kemudian di sequencing gitu. Dan itu biasanya bisa dilakukan di lembaga Eijkman atau salah di Singapura. Di Indonesia sendiri pun kayaknya baru itu kayaknya yang Baru saya tahu Eijkman ya? Iya, yang saya tahu. Nah kira-kira gejalanya bagi orang dengan kasus reinfection nih, terjadi reinfection, apakah bisa lebih berat atau lebih ringan? Karena kan sudah terbentuk antibodi ya, kekebalan dalam Ya, tubuhnya. kalau dia terkena kembali, biasanya itu karena mutasi virus. Dan Oke, gejalanya ya, lebih jelas. berat dibanding yang pertama, gitu. Nah, ada kasus juga beberapa kasus yang sekarang sih fenomenanya seperti ini ya, yang saya temuin gitu, sudah negatif, nggak ada gejala, terus tiba-tiba ingin berpergian dan dia harus PCR. Nah, hasilnya ternyata positif dengan city value 33-34 gitu ya, artinya udah lebih dari 31 gitu ya. Terus gimana? Nah, pasiennya nggak ada gejala apa-apa gitu. Bisa 2 kemungkinan kalau saya bilang. Yang pertama, kalau bisa reinfeksi. Tapi kemudian saya berpikir kalau ini pasien reinfeksi, saya harus dapat mungkin aja nggak bergejala. Tapi selama ini yang dilaporkan gejalanya lebih berat. Gitu. Dari beberapa jurnal yang dilaporkan gejalanya lebih berat. Tetapi kan kita nggak tahu karena ini virus baru, bisa aja ini reinfeksi. Tapi saya harus buktikan dengan sequencing itu supaya tahu bener nggak sih ini gennya sama dengan yang dulu apa bermutasi yang baru. Terus yang kedua, bisa aja yang dulu memberikan hasil negatif palsu. Oh, false negatif Iya, ya. bisa aja false negatif ya. Karena kan yang tadi dikatakan bahwa pengambilan swab ya itu kan kepositifannya dari hidung dan faring kan 95%. Lebih tinggi. Iya. Bisa aja 5%-nya dia kan kita nggak tahu ya, artinya Iya, bisa iya. aja false negatif gitu. Nah, sehingga ketika diperiksa PCR lagi positif dengan city value yang segitu gitu, itu udah kurang lebih 2 bulanan. Oh, bisa ya. 2 bulanan. Jadi ketika city value-nya segitu kan kita bilang jangan-jangan nih virus yang mati doang gitu. Sebenarnya karena pasiennya nggak ada gejala apa-apa. Nah, berarti kan dok kalau begitu kemungkinan itu masih banyak terbuka banyak. ya. Jadi kan sekarang nih ya yang paling pasti jelas dengan real time PCR ya. Namun harganya mahal ya, nggak Ya. mungkin lah kita lakukan itu sebulan sekali jebol ya. Bagaimana dengan rapid dok? Maknanya ya kita tahu ada yang antibody dan ada yang antigen ya. Memang yang saya tahu katanya lebih bermakna antigen. Betul. Nah, terus harganya juga lebih mahal dibandingkan yang antibody. Ya, ya Nah, pasti. kira-kira gimana nih dok tanggapan dokter?
Boleh-boleh saja kalau ada rapid antigen ya, tetapi sekali lagi rapid antigen kalau ada PCR emang lebih bagusnya gold standarnya PCR ya. WHO juga merekomendasikan sebaiknya PCR dibanding rapid antigen, kecuali kalau daerah yang tidak memiliki PCR, negara yang tidak memiliki PCR. Nah, terus kemudian rapid antigen itu dia bisa memberikan nilai yang false positif juga, Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya dia sejenis sesama corona, dia bisa juga memberikan nilai yang positif palsu, gitu. Jadi bisa positif palsu juga bisa terdeteksi. Ya itulah dok, semua kan gak ada yang pasti tuh, kecuali real time PCR. Tapi lebih bagus. Iya. Lebih bagus. Tapi ya tadi saya bilang karena masalah harga itu kan bermakna ya perbedaannya. Ya memang kembali lagi ya, memang perlu evaluasi dari pemeriksaan, namun juga pencegahan itu lebih ini ya, lebih memberikan ya rasa keamanan lah paling sedikit ya. Ini ada juga nih dok. Nah kita sekarang nih lagi masuk era perkenalan vaksin nih dok ya. Kita tahu vaksin sedang berjalan uji klinis tahap 3 ya. Artinya sudah ke pasien langsung ya, ke subjek ya. Nah menurut dokter nih untuk vaksin, kenapa kok untuk vaksin yang akan di launching ini hanya diberikan pada yang boleh, yang menerima itu umur 18 sampai 59 tahun. Nah yang di atasnya atau yang di bawahnya gimana nih dok? Itu kan di Indonesia ya 18 sampai 59 tahun, tapi kan di negara lain ada yang dia harusnya bisa digunakan di semua umur gitu. Tetapi lebih banyak pada usia 18-59 tahun itu karena sistem imunnya kan sudah baik gitu ya, lebih baik dibanding yang di atas itu dan di bawah itu gitu, sehingga setidaknya kalau dan usia segitu lebih banyak jumlahnya, sehingga diharapkan kalau yang usianya segitu sudah banyak, diharapkan nanti kalau efektif 70% aja itu bisa memberikan herd immunity, jadi bisa melindungi orang-orang yang rentan gitu, orang yang mungkin tidak terkena. Jadi diberikan vaksin itu untuk melindungi orang-orang yang rentan, jadi tameng-tamengnya gitu. Jadi dari faktor sistem imunnya yang memang masih kurang, belum optimal, kemudian jumlah populasi antara rentang usia itu paling banyak ya dok ya. Makanya pemerintah menganjurkan itu ya. Meskipun di negara lain di bawah itu udah ada ya. Di atas. Oh di atas itu udah ada ya. Oke. Nah ini juga dok terkait dengan imunitas nih ya. Apakah seseorang yang sudah pernah tertular COVID bisa tertular lagi itu ya dok ya? Bisa. Cuman sebenarnya untuk lansia nih dok ya, terutama ya di gereja kita nih memang sudah mulai nih melakukan kebaktian atau ibadah dengan jumlah terbatas gitu dok ya, tentunya mengikuti protokol COVID. Namun terutama yang usia lansia ini juga masih takut ya dok ya untuk datang ke gereja, meskipun kita tahu sebenarnya mereka sudah rindu bertemu dengan teman-temannya. Nah untuk lansia bagaimana nih dok pencegahan atau cara yang baik agar terhindar dari penularan COVID-19 selain pakai masker gitu dok? Ya kalau untuk lansia ya memang faktor komorbid kan jadi meningkat ya. Iya, faktor resiko ya juga ya. Komorbidnya jadi faktor resikonya jadi meningkat gitu kan, karena sesuai tadi juga dibilang bahwa usia lebih dari 65 tahun itu juga masuk faktor resiko. Kalau untuk pencegahan ya tetap protokol kesehatan, kemudian makan makanan bergizi ya, istirahat yang cukup, itu sebenarnya mempengaruhi sistem imun. Kalau sistem imunnya baik, maka virusnya itu bisa dieliminasi. Masalahnya kan dengan faktor risiko itu dan dengan usia segitu kan rentan, sistem imunnya sudah mulai turun. Jadi memang harus menjaga, jangan ikut-ikut, ya memang jangan sampai ikut-ikutan yang kalau bisa, karena rentan usia mereka itu rentan. Iya.
contohnya saya juga punya orang tua, usia 85 tahun nih dok. Bosen katanya di rumah. Nah kalau misalnya, tadi disinggung juga sebaiknya kalau pergi udara terbuka gitu ya. Betul. Itu lebih aman ya, tanda petik ya. Apalagi kalau tidak terlalu ramai. Jadi kalau boleh dapat saran nih dari dokter, kan sekarang juga kegiatan jemur-menjemur badan ya. Kira-kira berapa lama nih amannya kalau misalnya orang tua kita ini akan mengunjungi tempat terbuka? Ya tadi yang saya bilang kita juga tahu pasti dulu nih jangan banyak orang gitu. Artinya paling tidak dia rasanya ke udara terbuka gitu dok. Iya boleh aja. Berapa lama kira-kira dok? Berjemurnya? Ya sebenarnya jangan, itu kan ada rentang waktu ya, jamnya dia berjemur gitu. Sebaiknya itu memang matahari pagi. Di Zoom ada pertanyaan dari Inang Henita Utagalung bahwa hasil tes CT kalau turun dari beberapa hari sebelumnya tetapi gejala fisik membaik, misalnya tadinya perasa hilang, sekarang sudah berangsur pulih indera perasanya. Di hari ke-14 sedang isolasi di rumah. Apa tidak perlu buru-buru pindah ke rumah sakit? Dalam posisi swab masih negatif, masih positif mungkin maksudnya. Gimana Pak? Jadi hasil swabnya masih positif, tapi kadar CT-nya turun, tapi kondisi fisiknya masih baik dok. Baiknya tetap diisolasi ataukah memutuskan untuk ke rumah sakit? Sudah berapa hari isolasi? Menurut di sini sudah di hari ke-14. Oh sudah 14 hari isolasi. Tapi badannya masih kurang fit ya? Badannya fit. Hasil PCR-nya siapa masih Hasil positif? CT-nya dia value-nya? mengalami penurunan. Nilai CT value-nya? Nilai CT tidak dijelaskan tapi mengalami penurunan. Oh mengalami penurunan. Oke, iya. Oh di bawah 20. Iya, oke. Ya memang sebaiknya harus tetap masih isolasi mandiri ya. Masih tetap isolasi mandiri karena kalau masih di bawah 20 itu jumlah virusnya walaupun virusnya mungkin sudah hari ke-10 virusnya itu sudah mati, tapi jumlah virusnya di dalam tubuh masih banyak gitu. Jadi sebaiknya masih tetap isolasi mandiri ya. Mungkin ditambah lagi waktu untuk isolasi mandirinya. Kalau mau cepet-cepet pastikan ibu ada gejala ya, karena tadinya gejalanya katanya penciumannya ya berkurang ya. Berarti sebaiknya memang kalau dari kita itu sudah diberikan antivirus Bu. Gitu. Selama ini sudah dapat antivirus? Dapat antivirus ya? Mungkin Mbak Henita bisa langsung live bicara ini. Iya, sepertinya kalau isolasi mandiri, kalau itu dari pasien, inisiatif dari pasien, mungkin di rumah ya dok ya? Takutnya nggak dapat antivirus ya. Nah ya, jadi kalau memang sudah ada gejala ya, gejala seperti ini kita sebut gejala ringan. Nah kalau gejala ringan, saya sih kita harusnya sudah memberikan antivirus. Protokolnya juga seperti itu, jadi sudah diberikan antivirus. Kalau memang ibu belum ada, dari puskesmas biasanya juga sudah diberikan. Gitu. Iya ya, jadi semangat ya Bu. Oke, pertanyaan Ibunya ya. lanjut ya dok ya. Pertanyaan kedua, mungkinkah orang tanpa gejala atau gejala COVID ringan sembuh sendiri tanpa perawatan apapun dan tanpa menyadari sudah terinfeksi virus COVID karena tidak melakukan tes apapun baik rapid ataupun swab? Mungkin banget. Makanya ketika saya ada beberapa teman juga di luar ya, di luar Jakarta gitu, kita komunikasi, mereka ada beberapa yang active case finding, jadi mengambil orang-orang untuk di swab, dan ternyata di swab ada yang beberapa yang hasilnya positif dengan nilai CT-nya udah tinggi-tinggi gitu ya, dan saya bilang harusnya di rapid, jadi ketahuan ini
dia sudah terbentuk antibodi atau belum gitu. Nanti ketahuan kan IgM, IgG-nya. Kalau dia memang IgG berarti memang yang lama gitu. Tapi kalau memang IgM berarti masih proses aktif ya. Gitu. Iya. Seperti itu. Bisa aja, bisa aja. Ya, ini ada lagi nih Dokter Feby, pertanyaan yang masuk ini. Adakah peralatan atau obat-obatan tertentu yang baiknya dimiliki untuk pencegahan awal saat pandemik? Kalau kita biasa ya artinya kita bisa makan makanan yang bergizi ya, istirahat yang cukup, itu nomor 1 ya, makanan bergizi, istirahat yang cukup. Nah, kalau memang untuk vitamin kita pengen punya, boleh konsumsi vitamin C ya, vitamin C 2 kali 500 ya, 500 mg, paling banyak 1000, sebenarnya itu juga udah melebihi batas ya. Iya. Kebutuhan kita kalau nggak salah 75 aja ya, kalau udah 1000 itu udah lebih, karena pun kalau kelebihan nanti dibuang juga, dikeluarin lewat ginjal, lewat saluran kencing gitu vitamin C. Kemudian kalau ada lagi vitamin D, karena rata-rata orang Indonesia ternyata vitamin D-nya memang kurang gitu. Nah, vitamin D itu bisa didapat mana? Dari berjemur di matahari gitu. Nah, vitamin D itu bisa dikonsumsi kalau biasa 400 IU. IU ya. 400 IU. Jadi minum 1 kali 1 aja cukup. Tapi kalau misalnya nih Dok, kita tahu juga vitamin D ini kan juga berefek ke penyakit jantung ya. Kalau memang sudah terbukti kadar vitamin D-nya kita periksa di lab kurang, bolehkah dia mengkonsumsi vitamin D secara rutin gitu? Kalau selama konsumsinya sesuai dengan dosisnya, dengan takaran kebutuhannya nggak masalah gitu. Karena memang itu yang untuk mencukupi mikronutriennya dia. Vitamin itu kan sebenarnya bukan tambahan aja ya. Tapi ada juga yang menyarankan preparat zinc, gimana ini dokter? Justru kalau di Wisma Atlet kita memang berikan kepada pasien-pasien COVID, kita berikan vitamin zinc juga. Kalau mau dikonsumsi pribadi juga nggak masalah. Jadi tadi ada 3 ya dok ya, yaitu vitamin C, kemudian vitamin D, zinc. Gimana nih dok? Banyak yang ini juga vitamin E. Kita sih belum pernah ya kalau vitamin E itu, dan belum pernah saya baca literaturnya untuk vitamin. Karena memang sebenarnya mikronutrien itu bukan yang esensial sebenarnya dari makanan sebenarnya ya. Kalau komposisi gizi seimbang sebenarnya udah tercukupi ya dok ya. Cuman kan karena kita tahu situasi pandemi ini, nah itu yang membuat kita jadi kayaknya kita perlu tingkatkan nih ya. Yang sering-sering kan yang sering orang Indonesia itu kurang berjemur karena lebih sering tertutup ya di ruangan ber-AC. Ketika diperiksa kadarnya baru pada turun semua. Iya, dok, terkait vaksin tadi saya teruskan nih tadi ya. Memang pemerintah mengatakan kemungkinannya di Desember ini ya dok ya, di launching Sinovac ya kalau nggak salah ya, dari Cina ya. Kalau kita sudah mendapatkan vaksin, apakah dijamin bisa terbebas kena virus COVID ini dok? Gimana nih dok? Pertama, efektivitas dari vaksin ini kan kita belum tahu ya, efektivitasnya berapa persen gitu. Dan kalau udah kita aja belum uji coba dan belum tahu ini yang udah divaksin ini ntar bagaimana follow up-nya kemudian. Jadi belum tahu ya, saya juga belum bisa menjawabnya kalau untuk itu. Seperti itu. Karena kan yang ditakutin mutasi virus. Nah, ini juga yang kita menjadi perdebatan saat ini, karena sudah ditemukan kan mutasi virus di 5 negara itu. Nah, kira-kira vaksin ini efektif atau tidak? Nah, itu. Walaupun dari sekian banyak kasus ya, dari 53 jutaan itu kan kasus di dunia, baru 5 yang melaporkan adanya kasus reinfeksi. Mungkin ada, tapi karena itu tadi kelemahannya mereka tidak men-sequencing, sehingga tidak tahu apakah ini benar-benar reinfeksi atau tidak. Gitu. Jadi masih kekurangan data lah untuk itu. Menjawab pertanyaan itu juga masih kekurangan data kita.
Jadi belum bisa ada jaminan ya dok ya. Tetapi kalau dibandingkan tidak ya Pak, kita tahu vaksin itu kan seperti payung ya. Kalau nggak ada yang mayungin sama sekali juga lebih besar lagi ya akibatnya ya. Ya ini penyakit kan baru 10 bulan ya sebenarnya. Bayangin SARS-CoV-1 aja sampai sekarang belum ada vaksinnya. MERS-CoV juga belum ada vaksinnya yang lebih dahulu. Jadi ya benar-benar kalau dari beberapa ini ya kita mengharapkan nanti 50% efektivitas kalau emang bisa dikeluarkan untuk emergency use bisa mungkin digunakan gitu. Tapi kan sampai saat ini juga datanya belum ada berapa persen. Yang saya pernah baca itu Pfizer 90% katanya efektivitasnya, tapi belum dipublikasikan gitu. Belum ya, karena kan masih ongoing ya clinical trialnya. Sinovac juga ada. Iya. Nah, ini dok mungkin pesan ada pertanyaan lagi. Oke, tambahan nih. Pada saat pasien terdeteksi COVID melalui tes PCR, dok, sampai sebatas mana dia, maksudnya kalau dia sudah merujuk ke puskesmas atau sampai level mana sih seorang dokter bisa memutuskan pasien ini ke Wisma Atlet, pasien ini ke rumah sakit rujukan? Karena dari pengumuman lapangan yang ada, tidak semudah itu untuk masuk Wisma Atlet dan untuk rumah sakit rujukan. Itu sebenarnya prosedur yang seharusnya seperti apa ya dok? Oh iya, ada pengalaman ya di sini ya yang mau ke Wisma Atlet susah Ya. Soalnya sehari aja tuh kita banyak banget masuk, bisa sampai 100 lebih, tapi walaupun kasusnya kemarin-kemarin sempat turun ya. Jadi gini, kalau pasiennya dengan gejala, tanpa gejala, sekarang kan pemerintah DKI sudah memfasilitasi ya untuk isolasi mandiri di fasilitas kesehatan. Di Wisma Atlet itu tersedia tower 4 dan 5 untuk isolasi mandiri bagi pasien yang tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri tapi tanpa gejala ya. Sedangkan tower 6 dan 7 itu bisa digunakan untuk pasien-pasien yang dengan gejala. Gejalanya apa masuk Wisma Atlet itu dengan gejala ringan, sedang. Kalau yang berat dan kritis, Wisma Atlet tidak menerima karena berat dan kritis kemungkinan memerlukan alat bantu napas ya dan laboratorium yang lebih lengkap. Jadi itu harus di rumah sakit rujukan pemerintah, misalnya Persahabatan. Ya, kalau di Persahabatan tuh pasiennya kasusnya udah yang berat-berat dan kritis rata-rata gitu. Jadi udah sulit. Bahkan dari Wisma juga kalau pasiennya berat pasti rujuk ke rumah sakit yang rumah sakit rujukan gitu, rujukan pemerintah. Jadi yang tadi harus tahu tahapan dari gejala COVID itu tadi ya. Kalau gejalanya ringan, belum ada pneumonia Pak. Kalau gejalanya ringan belum ada pneumonia, jadi masih demam, batuk, pilek ya, mungkin lemes gitu ya, terus gangguan penciuman gitu. Tapi kalau udah sedang, gejala sedang, itu di foto ronsen sudah ada pneumonia, walaupun mungkin hanya 2 atau 3 spot aja yang sedikit, tapi udah ada gambaran pneumonia, itu bisa dinyatakan sedang dan itu bisa ke Wisma. Kalau yang gejalanya berat, itu udah sesak napas berat, jadi napasnya cepat, itu frekuensinya udah lebih dari 30 kali per menit. Nah, itu hati-hati, berarti gejalanya berat. Nanti puskesmas yang akan saring, Pak. Jadi kalau kita mau ke sakit, ke puskesmas, nanti puskesmas yang akan saring. Atau ada beberapa juga pasien yang mandiri ke Wisma Atlet, langsung datang nih kucuk-kucuk. Cuma kan kasihan ya kalau datang kucuk-kucuk langsung. Kadang kayak kemarin kasus ada yang berat, dan harusnya itu dirujuk, bukan ke Wisma Atlet gitu. Tetap sih kita tangani gitu, sampai menunggu adanya rumah sakit rujukan yang kosong gitu. Karena kan kalau merujuk itu berarti harus ada yang kosong dulu gitu. Jadi ada komunikasi dulu ya, ya. Komunikasi dulu dengan gitu. Itu ya. Dan satu lagi pengalaman nih pasien. Dok, saya udah di rumah sakit ya, rumah sakit terkenal gitulah. Tapi saya mau ke Wisma Atlet karena di sini prosedurnya aneh gini-gini gitu. Oke, silakan gitu ke Wisma Atlet, tapi saya minta diantar pakai ambulan gitu. Nanti terus pasiennya bilang, tapi lama banget dok, gini-gini. Saya naik Grab aja ya. Aduh, saya rasanya udah jelek gitu ya. Saya bilang jangan, nggak boleh, karena apa? Berbahaya, Bapak membahayakan si
pengemudi sama membahayakan orang yang nanti mau naik gitu kan, kasihan ya. Iya mohon maaf ya, maksudnya Grab dan sejenisnya gitu ya, Grab, Gojek dan lain-lain gitu. Jadi jangan gitu, jangan kayak gitu. Tetap nunggu ambulan dari rumah sakit yang bawa transport. Nah kenapa harus ke puskesmas? Karena nanti dari puskesmas itu dikumpulin. Oh nih misalnya gejalanya ringan, bisa nunggu nih selagi di Wisma Atletnya ACC. Kita soalnya setiap hari tuh ada jadwal, kita harus ACC pasien-pasien. Nah di situ kalau kita udah ACC, nanti dari puskesmas datang. Nah, gitu. kalau misalnya nih, tadi contoh kasus ada ke rumah sakit swasta, ribet gitu ya. Kalau misalnya dia jalur yang punya pemerintah, nah saat itu misalnya let's say udah sore nih dok, nah kan harus ada surat pengantar dari puskesmasnya. Itu ada nggak puskesmas yang memang standby 24 jam, artinya perlu rujukan dari instansi dengan instansi. Karena kan tadi dokter bilang lebih baik dihantar dengan ambulans, artinya sudah ada komunikasi dari vaskes tingkat pertamanya untuk ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit yang dituju. Itu kan biasanya kan ada satgas COVID-nya di areanya. Kalaupun makanya sekarang itu dari Wisma tuh mengutamakan kalau bisa juga dari fasilitas kesehatan kayak puskesmas. Jadi karena untuk memudahkan tracing, karena kan kalau dia datang sendiri sulit nanti kita men-tracingnya. Kalau dia puskesmas kita tahu wilayah rumahnya di sini, dia kontak dengan siapa aja, dan itu yang harus diperiksa. Jadi memudahkan, mempercepat untuk tracing tadi. Habis di tracing, di testing kan gitu. Jadi kita cepet gitu kerjanya. Siapa aja yang jadi kontak eratnya dia tuh cepet kita ambil. Jadi nggak cuma satu orang itu. Artinya gitu. sebenarnya puskesmas juga ada buka layanan 24 jam ya? Ada yang buka 24 jam ada. Jadi emang lebih amannya kita ke puskesmas aja ya. Jadi ada surat rujukan resmi ya, sehingga sudah ada komunikasi antar institusi. Gitu ya dok ya. Dan sana ada dokter, jadi dia melihat, oh ini gejalanya ringan, ini gejalanya sedang, oke bisa masuk ke sini. Jadi sudah diklasifikasi dulu ya. Iya, harus langsung ke rumah sakit nih gitu. Jadi ya, dia yang akan memilah nantinya gitu. Nah tadi kan kita sudah mendengarkan gejala-gejala ringan, sedang, berat. Nah terkait dengan isolasi mandiri tadi juga sudah kita dengar paparannya ya. Mungkin nih dok, tadi juga disinggung mengenai happy hipoksia. Jadi sebenarnya kalau seseorang sudah positif misalnya gejala ringan mau isolasi mandiri, sebaiknya mungkin dia tetap lapor diri kah ke fasilitas kesehatan terdekat supaya in case misalnya suatu saat dia mulai ada demam tinggi atau apa, jadi sudah ada terrecord gitu ya di fasilitas kesehatan itu ya. Iya, jadi harus terpantau oleh FKTP atau fasilitas kesehatan di tempatnya yang itu terdekat ya. Itu ya, jadi nggak apa-apa ya sebenarnya dilakukan isolasi mandiri ya. Cuman itu tadi ya, tetap harus ada pemantauan dari fasilitas kesehatan terdekat. Baik, para audiens semua, apakah masih ada pertanyaan yang masuk, panitia? Oke, sebelum saya mengakhiri, mungkin saya akan membacakan sedikit resume ya dok ya, take home message buat kita semua ya. Jadi sebelum kita ini menutup, bagaimana sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Mohon maaf Ibu Moderator, gimana sudah? Atau yang live mungkin di Zoom 2 lagi pertanyaan? Ada lagi ya pertanyaan? Ada lagi? Adakah? Ini nggak on. Saya senang mau nanya. Boleh dihidupkan mic-nya untuk yang ingin bertanya langsung, Bapak Ibu yang menyaksikan via Zoom. Ada? Oke, sebelum kita tutup sudah cukup? Oke, setuju ya? Kita tutup ya? Oke, terima kasih. Dan kita kembali lagi ke moderator. Ya, baik. Saya akan bacakan sedikit resume ya untuk perbincangan kita yang sangat informatif hari ini ya. Para audiens sekalian, kita tahu bahwa
COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, yang sebenarnya sudah pernah ada dengan istilah SARS-CoV-1 ya, yang sebetulnya dulu juga pernah beritanya sangat ini ya, outbreak ya di beberapa negara, tetapi memang daya penularannya lebih tinggi ya dibandingkan yang sebelumnya, walaupun tingkat virulensi atau menyebabkan kematian dia lebih rendah. Namun sebetulnya keadaan ini bisa kita antisipasi ya dengan melakukan pencegahan 3M, itu yang paling penting ya, mencuci tangan, kemudian juga menjauhkan dari kerumunan ya, kemudian juga kita harus memakai masker. Nah, memakai masker ini yang perlu diperhatikan. Tadi sudah kita lihat tayangan masker yang baik seharusnya gimana ya, jangan cuman di hidungnya aja yang nggak ditutup ya. Jadi pencegahan ini perlu sekali kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang penting juga kita jaga kesehatan kita dengan meningkatkan imunitas ya, berbagai cara tadi sudah dipaparkan, meningkatkan nilai gizi yang biasa kita konsumsi, kemudian juga meminum vitamin ya, menjemur dan juga melakukan olahraga, istirahat cukup, dan yang pastinya kita tetap selalu berdoa ya, karena ini situasi yang kita nggak tahu sampai kapan ya Dr. Feby ya, tetapi kita percaya kalau Tuhan mengizinkan pasti Tuhan juga sudah menyiapkan semua jalan keluarnya ya. Satu lagi sih, ya, hati yang gembira itu adalah obat, itu jangan pernah lupa, karena pasien-pasien itu di isolasi itu mereka punya hati yang sedih gitu, maksudnya sedih dan merasa diabaikan merasa ya, terstigma gitu. Iya. Sehingga kalau misalnya hati kita gembira, hati kita senang, itu hormonnya juga keluar yang baik. Iya, betul. Jadi firman Tuhan itu benar ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah terlalu khawatir ya, karena kalau kita makin khawatir justru menurunkan ya hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bekerja. Justru dengan hati yang gembira, hormon endorfin bekerja optimal, itulah yang membuat imunitas kita jadi optimal. Baik Bapak Ibu sekalian, para audiens semua yang sudah menyaksikan Health Talk hari ini, saya akan tutup perbincangan hari ini dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk pembicara kita pada hari ini, Dr. Febianti MSc SPP. Terima kasih udah boleh sharing datang dalam acara Health Talk kita. Dan terima kasih juga untuk moderator kita, Inang Dr. Hartina Boru Silamban MSI. Dan sebelum kita berpisah, mungkin ini dia boleh menerima sedikit tanda kasih dari kami HKBP Kebayoran Baru. Oke, kami persilahkan. Iya, silakan Dr. Feby. Untuk boleh menerima tanda kasih dari Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan dan Seksi Kesehatan. Untuk itu kami undang Inang Tiur untuk boleh menerima sedikit dari kami, dokter. Dan selanjutnya via Zoom harusnya ya. Udah sini. Oke. Sudah ya. Sudah. Oke, untuk Ibu moderator kita terkasih. Saya masih di sana ya? Ini kan bukan disuruh pulang, mengingat waktu, bener ya dokter ya. Dokternya habis ini langsung ke Wisma Atlet. Makasih ya. Tadi pagi saya langsung. Oh baiklah, oke, terima kasih, Tuhan memberkati kerja dan pelayanan Ibu dokter. Dan selanjutnya sebelum kita menutup, kita akan mendengarkan
testimoni atau sharing dari teman atau jemaat kita. Untuk itu via Zoom langsung ya. Katanya ada Daya nih. Pikir tadi ini dulu. Sebenarnya iya, tapi tadi nggak muncul. Sabar sejenak. Ya itu ya teknis. Ada? Coba kita cek. Sabar sejenak. Ya udah testimoni dulu pikirnya. Round down. Oke. Ada yang akan sharing? Oke, kita coba cek. Ada Dahlia? Via Zoom langsung live ya. Coba kita saksikan. Oke. Kita tunggu. Harus saya tentunya setelah bangun pagi atau dalam kondisi perut kosong. Yang keempat, olahraga ringan dalam pagi dan berjemur pagi. 5. Mengikuti vitamin yaitu vitamin D dan vitamin C. 5 hal rutin ini masih kami lakukan karena kami katanya sudah terkena COVID. Saya masih dapat tertular, kondisi paru-paru mereka sudah tidak kembali normal. Pengalaman saya isolasi, kalau menurut saya ada testimoni dari semuanya. Isolasi di rumah kita bisa berjemur dan olahraga dengan leluasa. Lebih nyaman karena di sekeliling ini tidak ada yang sedang positif COVID. 2. Variasi makanan lebih banyak. 3. Swab gratis dari puskesmas terbatas yang hasilnya keluar lebih lama. Jadi ada beberapa kali kita harus melakukan swab test mandiri di mana menggunakan biaya sendiri. Isolasi di rumah sakit, berjemur dan olahraga pagi tidak leluasa karena tidak diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dikelilingi oleh pasien COVID lainnya, variasi makanan terbatas, rata-rata baru diizinkan pulang ketika sudah dinyatakan negatif, biaya rumah sakit dan swab negatif gratis ditanggung oleh Kemenkes. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebaiknya kita bisa tahan diri untuk tidak keluar rumah, apalagi ada di area-area yang berkerumun. Makanan sehat, berjemur dan olahraga. Demikian share dari saya, semoga bermanfaat. Stay healthy dan God bless. Oke, itu dia. Tadi kita telah menyaksikan video sharing dari Amanda Liana Pitupulu, sungguh luar biasa sekali dan puji Tuhan beliau boleh kembali sehat, boleh melakukan aktivitasnya kembali seperti sedia kala. Baik, Amang Inang, Kakak, Abang, Ita, Eda,
tidak terasa kita berada di penghujung acara. Sungguh luar biasa sekali Health Talk kita, Be Informed, Be Prepared, Be Smart, and Be Safe. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita yang mengangkat ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita akan menutupnya dengan doa. Dan untuk itu kami undang untuk ini Sintua Rumendang untuk boleh menutupnya dengan doa. Sesuai protokoler ya, tidak boleh mic-nya. Oke, Inang, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, karena semua yang terjadi dan semua yang berlangsung saat ini adalah dalam pimpinan-Mu. Kami percaya bahwa jemaat-Mu kiranya boleh menjadi orang-orang yang sudah dipersiapkan, sehingga bukan kekhawatiran yang berlebihan yang ada, tetapi kewaspadaan yang tepat. Kami mengucap syukur juga ya Bapa, Engkau memberikan kepada kami waktu yang baik seperti ini. Tuhan kiranya mau memberkati pelayanan Dr. Feby selanjutnya, supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jika sebentar nanti kami mengakhiri acara ini dan pulang ke tempat kami masing-masing, berkatilah kami masing-masing supaya sisa hari ini juga kami pergunakan untuk memuliakan Engkau dalam perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan jauh melebihi doa kami. Yang kami naikkan saat ini ya Bapa, hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Inang Sintua Rumendang yang telah menutup acara kita dengan doa, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir langsung di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih untuk pembicara kita Dr. Feby dan moderator kita Inang Hartina, dan terima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas untuk acara Health Talk kita, Be Informed, Be Prepared, Be Smart, Be Safe, dengan ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya Gaby Sihatang undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Horas. Sudah.